Ya, ingat loh ya, satu saat Alkitab berkata semua makhluk akan berhadapan di tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Memberikan pertanggungan jawab terhadap apapun yang dia lakukan di bawah langit ini. Kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Jadi lebih baik dari sekarang hidup jujur. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Amin, amin, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Menjadi orang yang jujur, saudara ya. Siapa yang jujur di sini angkat tangan? Nggak ada yang pede ya. Berarti nggak jujur nih, tapi saya percaya jujur lah ya. Tuhan yang menilai kejujuran kita ya Bapak Ibu. Iya, di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Coba kita buka bersama Amsal 11 ayat 11. Firman Tuhan di sana berkata, Amsal yang ke-11 ayat yang ke-11 ya, kita baca bersama saudara. Ya, baca sama-sama apa dikatakan di sana? Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Jadi berkat orang jujur, ternyata menjadi orang jujur itu ada berkatnya ya, berkat orang jujur. Ada berkat tersendiri loh yang Tuhan kasih buat orang jujur. Jadi berkat orang jujur. Saya mau menjadi orang jujur supaya saya menerima berkat. Amin. Berkat orang jujur itu memperkembangkan kota. Kita berdoa supaya Indonesia memiliki pemerintahan yang jujur. Satu yang kita minta agar mereka menjadi orang benar, orang jujur. Kenapa? Karena ketika para pejabat di atas negeri ini hidup jujur, maka Indonesia menjadi negara yang berkembang, semakin berkembang, semakin berkembang. Sebaliknya kalau di negara kita ini pemerintahnya fasik, maka jangankan berkembang, runtuh ya bangsa ini. Firman Tuhan berkata kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa itu menjadi noda bagi bangsa. Kalau di dalam keluarga para suami engkau menjadi bapak-bapak yang hidup jujur, maka Alkitab berkata rumah tanggamu itu akan semakin berkembang. Amin. Kalau engkau menjadi pengusaha yang jujur, maka bisnismu akan menjadi bisnis yang berkembang. Jadi ternyata berkat orang jujur itu membuat sesuatu berkembang. Apa yang kau lakukan dengan tanganmu akan berkembang. Tapi satu syaratnya jadilah orang yang jujur ya. Apalagi saya mau mulai dari masalah keuangan ini. Dulu saya khotbah di sini saya sudah pernah katakan suami istri ya harus saling tahu PIN ATM-nya berapa. Sudah dilakukan atau belum? Sudah ya Pak Iwan. Ya, kemarin saya pelayanan ada seorang suami yang bilang gini, oh saya selalu loh Bu, kalau saya itu ya misalnya mau naik pesawat diumumkan cuaca buruk, ya saya WA istri saya nomor ATM saya itu PIN-nya ini, nanti password IG saya ini, password Facebook saya ini. Saya bilang terus nanti kalau pesawatnya nggak jatuh Bapak pulang semua password dirubah lagi. PIN-nya dirubah lagi, ini bertobat ini kalau kayak gini. Jadi cuma kalau dalam ancaman saja. Ya karena pernah ada kejadian saudara suaminya meninggal, istrinya nggak tahu PIN ATM, sampai mau beli peti aja nggak bisa. Itu kan parah ya. Akhirnya pinjam uang dulu, nanti kalau sudah ya sempat waktu panggil itu urus buka PIN ATM tak gampang loh, harus ada polisi, harus ada pengacara ya Pak ya, baru dibuka padahal tuh punya suaminya sendiri. Ya, jadi jangan ada ya kita nggak jujur suami istri dalam hal keuangan. Kalau dalam hal keuangan saja kita sudah tidak jujur, maka apalagi dalam hal yang lain. Makanya saya mau kasih tahu dulu nih dari hal keuangan dulu kita perbaiki rumah tangga kita, baru kita bisa menjadi jujur dalam hal yang lain. Ya, saya dengan suami saya itu saling tahu. Saya tahu PIN ATM-nya dia tahu PIN ATM saya. Saya tahu password HP-nya dia juga tahu password HP saya. IG nggak pernah ada yang dikunci. Itu untuk meminimalis kita tidak ada perselingkuhan dan jangan ada dusta di antara kita.
Yang ada hanya kejujuran, amin. Suami saya bawa kartu ATM-nya, tapi saya pegang mobile bankingnya. Jadi biar dia gesek di mana saya tahu. Ini tadi buat beli apa? Oh ada ini pengeluarannya ini. Saya tahu itu namanya kita belajar jujur dalam rumah tangga. Kalau kita hidup jujur maka rumah tangga pasti diberkati. Jangan suami istri nggak tahu keuntungannya berapa. Disembunyi di kaos kaki lagi duitnya. Ya, dia bilang tuh loh bu istri saya ini salah menikah. Saya menikah sama perempuan yang pintar cari uang. Uang saya sembunyikan di mana dia temukan semua bu. Saya taruh di kaos kaki dia cari, di buku dia cari. Memang istri saya ini pintar cari uang. Ya, jadi mari kita jujur dari hal yang perkara yang kecil dulu. Kalau kita sudah jujur dari itu, maka yang lainnya kita belajar. Supaya apa saudara? Karena ada berkat orang jujur. Amin. Ada berkat orang jujur. Ya kalau hidup kita penuh tipu muslihat, lari kanan kiri, aduh ya boro-boro berkat saudara, yang ada itu kutuk, yang ada itu penderitaan. Ya keluarga tidak diberkati, usaha nggak diberkati, makanya banyak orang datang, bu kenapa ya nasib saya begini-begini terus. Ya mungkin kamu belum jujur di hadapan Tuhan. Ya mari kita berusaha menjadi orang yang jujur karena ada berkat orang jujur. Nah hari ini saya pengen ambil satu contoh di dalam Alkitab. Siapa orang yang jujur di Alkitab? Mari kita buka 2 Tawarik pasal 31. 2 Tawarik pasal 31 ayat yang ke 20 dan 21. Kita baca 2 Tawarik pasal 31. Baca bersama. Ini tentang Raja Hizkia saudara. Baca 1, 2, 3. Demikianlah perbuatan Hizkia ini udah ayat yang keberapa ya? Di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam segala, kita baca 1, 2, 3. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya apa firman Tuhan bilang? Berhasil. Saudara, firman Tuhan berkata, ya Hizkia tercatat sebagai salah satu orang di Alkitab yang hidupnya jujur. Ya, dia dikatakan dia tuh jujur. Inilah perbuatannya. Dia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya, sehingga dalam setiap usaha yang dia lakukan, saudara, Tuhan menyertai dan membuat dia berhasil. Kita tahu bersama Hizkia adalah seorang raja yang dia membangun saudara Hizkia Tunnel. Kalau saudara pernah ke Israel, yang belum nanti ikut saya bulan April. Tapi kayaknya sudah penuh. Nanti ya next time. Yang lalu saya ke Israel, kami turun di kota Daud. Itu di bawah istana Raja Daud. Turun sampai berapa meter ke dalam. Itu ada yang namanya terowongan Hizkia. Hizkia membangun sebuah terowongan air di bawah tanah ketika zaman pada waktu itu Raja Sanherib akan menyerang Yerusalem. Saya itu membayangkan ketika kami turun itu kan jauh, saudara yang sudah pernah pergi ya. Itu jauh ke dalam saudara. Kita masuk di dalam gua batu. Di situ ada terowongan yang lebarnya hanya selebar badan kita. Dan di situ isinya air, airnya selutut. Hizkia membuat itu saudara. Pada zaman itu belum ada traktor, belum ada peralatan canggih, tapi Tuhan menyertai dia membuat cadangan air buat Yerusalem. Ya, di bawah kota Daud itu dia bikin terowongan di tebing batu loh. Saya tuh sampai masuk melihat ini batu yang dipahat loh. Dan di situ menjadi saluran air. Kenapa Hizkia diberkati Tuhan dan dia berhasil mengembangkan kota Yerusalem? Saudara, peperangan di daerah-daerah gurun pasir itu cuma memperebutkan dua hal, benda cair, minyak dan air. Susah di sana, makanya negeri yang ada air itu diperebutkan, yang ada minyak itu diperebutkan. Cuma benda cair itu yang diperebutkan. Jadi pada zaman itu Hizkia disertai Tuhan. Makanya benar Amsal 11 ayat 11 tadi berkata, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Berkat Hizkia menjadi raja yang benar, dia berhasil membuat terowongan air di bawah tanah yang itu menghidupi kota Yerusalem pada waktu dikepung oleh Sanherib, saudara. Dan siapakah Hizkia ini sebenarnya? Hizkia ini ayahnya adalah seorang raja yang terburuk di Israel, yaitu Raja Ahaz. Kita tahu bersama Ahaz adalah raja yang jahat. Jadi belum tentu bapaknya jahat, anaknya jahat.
Ya, belum tentu juga bapaknya baik, anaknya baik. Bisa jadi bapaknya baik, anaknya jahat. Sebaliknya bisa jadi anaknya jahat, bapaknya baik. Kok sama ya? Bisa jadi bapaknya jahat, anaknya baik. Terbukti Hizkia, papanya itu tercatat sebagai raja yang terburuk selama sejarah Israel. Ketika Ahas memerintah, dia membangun kuil-kuil untuk penyembahan berhala di sana. Sehingga imam-imam mereka sudah tidak lagi melakukan tugas mereka sebagai imam. Dirusak semua sama Raja Ahas. Diperintahkan semua harus menyembah kepada dewa. Tapi ketika Ahas mati, Hizkia menggantikan bapaknya menjadi raja. Dia membongkar seluruh kuil-kuil penyembahan berhala. Dia mengembalikan tugas para imam kembali di bait Allah. Dia kembali membangun penyembahan yang benar kepada Tuhan. Dia hidup menjadi orang yang baik, yang jujur di mata Tuhan, sehingga hidupnya diberkati Tuhan, dan Yerusalem berkembang sejahtera di bawah pemerintahan Raja Hizkia. Apa yang terjadi yang paling luar biasa yang kita tahu dari Raja Hizkia, saudara? Kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Ini cerita yang sangat kita tahu. Hizkia pernah mengalami sakit dan hampir mati. 2 Raja-Raja 20 ayat 1, saudara. Kita baca bersama 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama, baca 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ada di sini yang pernah rasa jatuh sakit dan hampir mati? Siapa yang sudah pernah rasa hampir mati? Ya, kita ini kadang baru sakit, batuk, pilek, hidung tersumbat, sudah alay lebay. Hizkia sakit dan hampir mati. Hampir mati itu sekarat judulnya. Dalam keadaan dia sakit dan hampir mati, datang seorang nabi, seorang yang rohani, seorang utusan Tuhan, ngomong sama dia apa, kita baca. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara bayangkan kalau saudara sakit hampir mati, didatangi pendeta. Sayalah yang datang. Terus saya bilang, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu, karena kau pasti mati dan tidak mungkin sembuh lagi. Pasti saudara siram air saya. Iya Pak ya. Saudara bilang ini Bu Debbie sesat. Ya, nabi, ya itulah yang benar, tidak hanya menyampaikan yang enak-enak saja. Ya, kebanyakan orang itu terlalu memelintir firman Tuhan hanya untuk kebutuhan. Ya, orang sakit didatangi. Kalau saudara datang sama orang sakit, Bu, kalau Tuhan mau menyembuhkan ibu, maka Tuhan sanggup menyembuhkan. Tapi kalau tidak pun percaya, mati itu sebuah keuntungan. Amin. Itu yang harus kita perlengkapi kepada setiap orang. Makanya saya bersyukur banyak orang WA ke saya, Bu, saya mau berterima kasih. Cici saya sudah dipanggil Tuhan. Yang luar biasa, sebelum meninggal, cici saya tuh tiap hari dengar mesbah doa. Sampai terakhir dia mau masuk ruang operasi, dia bilang sama saya tidak takut mati. Kalaupun saya akan mati, itu adalah keuntungan. Saya akan ketemu dengan Tuhan. Jadi dia bilang, saya berterima kasih ya Bu, berkat mesbah doa, semua khotbah-khotbah ibu, cici saya itu siap mati. Kita semua sudah siap mati belum? Halo? Kenapa tertawa saudara? Ya, siap mati. Kemarin saya baptis seorang yang kena kanker stadium akhir. Dia divonis dokter tinggal 6 bulan lagi umurnya. Dia menangis, dia bilang, Bu Debbie, berarti saya harus mempersiapkan diri menuju kematian ya. Saya bilang sama dia, jangankan kamu yang sudah divonis dokter 6 bulan lagi hidup. Saya nih gak divonis dokter, tapi tiap hari saya siap mati. Minta ampun kalau ada dosa. Siapa tahu saya dipanggil hari ini. Kamu yang sudah divonis dokter 6 bulan lagi, buktinya masih hidup sampai sekarang, gak mati-mati kan? Ada orang yang tidak divonis mati, tiba-tiba mati lagi duduk di sofa. Jadi kita semua ini, saya bilang bukan perkataan dokter yang menentukan hidupmu. Ada orang yang gak divonis loh, tiba-tiba meninggal lagi duduk di sofa aja. Bahkan tidak sempat menyampaikan pesan terakhir. Ini bagus kan? Yesaya datang ngomong, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Itu tadi kasih tahu pin. Ya, supaya jangan sudah sekarat baru sudah nggak bisa bicara, minta pulpen, minta ini mau tulis pin ATM. Ya, masih sehat kasih tahu. Karena kita nggak tahu kapan kita. Jadi karena kita tidak tahu, kita harus siap
Siap, mulai dari sekarang. Jangan tunggu divonis dokter. Hidup ini gak ada yang tahu. Ya masih bagus kalau dikasih kesempatan. Sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu. Karena kamu tidak mungkin sembuh. Kamu akan mati, kamu pasti mati. Lalu apa yang dilakukan Hizkia, saudara? Kita lihat responnya. Ayat yang berikutnya dikatakan di sana. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Bukan dia buang muka dari Yesaya karena dia marah, bukan. Dia memalingkan mukanya ke arah dinding. Lalu dia apa? Berdoa kepada Tuhan. Hizkia adalah seorang yang hidup jujur dan takut akan Tuhan. Responnya ketika mendengar sesuatu yang buruk, ketika menghadapi masalah yang buruk, adalah dia mencari wajah Tuhan. Orang yang hidup jujur itu pasti karena dia dekat sama Tuhan. Nggak mungkin kalau dia nggak dekat sama Tuhan. Tapi sekarang banyak orang lebih takut CCTV dan takut Tuhan ya. Kita lihat-lihat tuh di IG orang nyolong nih. Lihat CCTV nggak jadi dibalikin. Karena lihat, aduh ada CCTV. Padahal dia lupa mata Tuhan itu lebih dari CCTV tercanggih. Amin. Yang bisa menembus dimanapun engkau berada. Nanti satu saat nanti kita mati disuruh puter. Ditanya, kamu pernah selingkuh nggak? Enggak. Malaikat channel 5. Habis kau. Ada semua rekamanmu. Ya pernah nyolong nggak? Enggak. Channel 4. Itu mata Tuhan lebih dari CCTV tercanggih dimanapun juga. Walaupun engkau nggak ngaku sama manusia, tapi Tuhan tahu. Suami-suami, istrimu nggak tahu hidupmu di luar sana, tapi Tuhan tahu, semua terekam dalam CCTV-nya Tuhan. Istri-istri, suamimu nggak tahu hidupmu seperti apa. Anak-anak, orang tuamu nggak tahu hidupmu di luar seperti apa. Tapi semuanya terekam dalam CCTV-nya Tuhan. Bilang amin. Amin yang kencang biar bertobat. Ya ingat loh ya, satu saat Alkitab berkata semua makhluk akan berhadapan di tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Memberikan pertanggungan jawab terhadap apapun yang dia lakukan di bawah langit ini. Kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Jadi lebih baik dari sekarang hidup jujur. Ada mata Tuhan melihat. Hizkia seorang yang takut akan Tuhan. Ketika dia mendengar itu, dia nggak marah. Dia memalingkan wajahnya ke tembok, lalu dia mulai berdoa kepada Tuhan. Apa isi doa Hizkia? Kita lihat. Ya, ayat yang ke-21. Jangan cuma, ayat yang ketiga. Jangan cuma menuntut-nuntut Tuhan. Hizkia, engkau berikan hidup 15 tahun lagi. Maka aku pun iya. Lihat dulu isi doanya Hizkia, baru kau tiru-tiru. Orang Kristen itu pintar meniru. Dia nggak tahu apa itu doa Hizkia, apa doanya Hizkia sampai Tuhan mendengar. Apa yang dia bilang sama Tuhan? Baca bersama, 1, 2, 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati alias jujur, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Itu isinya doanya Hizkia. Dia nggak minta apa-apa, dia cuma ingatkan Tuhan. Tuhan, ingatlah aku ini loh Tuhan. Kiranya engkau mengingat aku. Aku ini telah hidup benar di matamu. Aku ini telah hidup jujur di matamu Tuhan. Aku ini telah berbuat yang baik di matamu. Ingatlah itu. Lah kalau kita hidup dalam dosa, apa yang mau diingatkan? Tuhan, ingat loh, aku ini tiap hari selingkuh. Ingat loh Tuhan, aku ini tiap hari nyolong. Tuhan bilang, matilah kau. Biarkan Tuhan menemukan sebuah alasan dalam hidup kita untuk dia memberi kita perpanjangan umur. Harus ada alasan yang Tuhan dapati dari hidup kita. Untuk apa aku akan perpanjang umurmu? Dia bilang, ingat loh Tuhan, aku hidup di hadapanmu dengan setia, aku hidup dengan tulus hati, dengan jujur, dan aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah ia. Saudara, ada hal apa dari hidup kita yang bisa membuat itu Tuhan mempertahankan hidupmu? Yang bisa membuat sebuah alasan untuk Tuhan membela kita. Ingat loh, Alkitab berkata iblis pun tahu apa yang kita perbuat dan dia mendakwah kita di hadapan Allah. Ingat kisahnya Ayub. Tuhan bilang,
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang seperti Ayub. Iblis ngomong, karena engkau beri dia kekayaan. Engkau pagari semua miliknya. Engkau pagari kekayaannya. Engkau pagari anak-anaknya. Tuhan memagari. Lalu iblis bilang, coba beri aku kuasa. Buka pagarmu atas hartanya. Dan aku akan menjamah semua hartanya. Lihat, apakah dia masih tetap setia dan tulus kepadamu? Tuhan bilang, oke iblis, aku beri engkau kuasa, ambil semua hartanya. Tapi nyawanya dalam tanganku. Lalu iblis mengambil semua yang Ayub punya, kekayaannya habis dalam semalam, terbakar semua habis. Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Gondok gak iblis? Gondok. Iblis datang sama Tuhan. Iya, karena dia masih sehat. Walaupun hartanya sudah diambil, dia masih sehat, dia masih bisa kerja cari duit. Coba kasih aku kuasa untuk aku jamah tubuhnya, beri dia penyakit. Tuhan bilang, oke iblis, aku beri engkau kuasa, jamah tubuhnya Ayub, tapi nyawanya tetap di dalam genggamanku. Itu sudah paling parah. Tidak ada persoalan di hidup manusia yang sangat membuat iman kita akan jatuh dan down selain ketika orang berhadapan dengan yang namanya sakit penyakit. Kenapa saudara? Masalah keuangan di luar tubuh. Suami selingkuh di luar tubuh. Tapi kalau namanya sakit itu di dalam tubuh. Orang lain tidak akan pernah bisa memberi kita kekuatan. Dia akan ngomong, kamu gak rasa ini sakitku. Aku yang rasa. Kemarin saya di Surabaya ketemu dengan seorang ibu. Dia bersaksi dia kena kanker saudara. Ketika belum kena kanker, ibu ini sosialita. Tiap hari jalan keluar pakai tas ratusan juta. Bergaya, penampilannya seksi, semua belahan terlihat. Kalau malam jam 10 keluar dia dugem. Anaknya masih kecil, halangi dia di mobil. Mami jangan pergi. Dia buka kaca, minggir gak lu? Mami tabrak kalau gak minggir. Lalu dia pergi dugem. Minum-minum di naik klub, pulang pagi saudara. Suaminya bilang, bertobat kamu, cari Tuhan. Nggak ada Tuhan-Tuhanan, hidup ini punyaku. Satu saat dokter vonis dia kena cancer, awal pandemi. Suaminya bawa dia berobat ke luar negeri, waktu itu semua tutup, yang bisa hanya Dubai. Dibawa dia ke Dubai saudara. Sampai sana akhirnya berobat. Suaminya temenin dia. Sampai satu kali cancernya sudah menyebar dan ususnya itu bocor. Waktu ususnya bocor, kotorannya akhirnya tumpah kemana-mana, harus dibolong perutnya, dipasang kantong. Akhirnya dia mengeluarkan kotoran dari kantong. Saat kantongnya penuh, yang bersihin suaminya. Ya, dia bilang, saya tutup hidung bu, saya tutup muka dengan bantal, saya aja jijik dengan kotoran saya. Tapi suami saya bersihin itu semua. Saya tanya sama suaminya, kenapa bapak punya hati yang begitu luar biasa? Suaminya orang bule, orang Kanada. Dia bilang, pertama bu, karena ikatan sumpah janji pernikahan. Di dalam janji pernikahan kita berkata, aku akan mengasihi engkau dalam keadaan sehat ataupun sakit. Dia bilang banyak orang mengucapkan janji itu dengan senyum-senyum, dengan enak. Mereka lupa itu adalah sebuah komitmen yang sangat berat. Yang kedua bu, dia bilang, kenapa saya melakukan itu? Kita tidak tahu hidup ini. Semua orang bisa kena sakit. Hari ini mungkin istri saya, tapi saya nggak tahu besok mungkin saya. Karena itu saya hanya melakukan apa yang Yesus katakan. Perbuatlah kepada orang lain apa yang engkau ingin orang perbuat kepadamu. Perbuatlah itu juga kepada orang lain. Karena apa yang engkau tabur itu akan engkau tuai. Dalam keadaan sakit istrinya disuruh bertobat. Suaminya bilang, baca Alkitab, berdoa. Nggak. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami sakit seperti ini? Kenapa Tuhan gini-gini marah gak bertobat? Sampai satu kali dia bilang ada temennya kirimi khotbah saya yang berjudul Akibat Dosa Tersembunyi. Itu khotbah sudah ditonton jutaan orang dan banyak yang bertobat saudara. Saya bersyukur, ya nggak tahu kenapa Tuhan taruh saya bikin khotbah itu. Dan dia bilang waktu saya dengar itu khotbah, bu, saya dijamah Tuhan. Saya nangis tersungkur minta ampun sama Tuhan. Dan sejak hari itu saya dengar mesbah doa, saya dengar mesbah syukur. Tuhan ubahkan saya bu. Dia bilang saya tidak pernah lagi bersungut dan komplain sama Tuhan. Yang ada tuh saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau aku tidak kena sakit begini. Mungkin aku lagi sehat, masih dugem, tiba-tiba aku mati, jiwaku binasa. Tapi karena aku kena sakit ini, aku mencari Tuhan. Dan dia bilang kepada saya, Bu Debbie sekarang saya sudah siap mati bu.
Kapanpun Tuhan panggil, saya sudah siap. Itulah kemenangan iman. Amin, saudara. Ketika orang menemukan Tuhan, ya, dia mencari Tuhan. Biar Tuhan menemukan sebuah alasan dalam hidup kita untuk dia membela kita. Lalu saudara, akhirnya Hizkia bilang, ingatlah akan aku Tuhan. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan, Alkitab berkata apa saudara? Kita kembali pada ayat firman Tuhan tadi. Ya, itu isi doa Hizkia ya. Jadi jangan kita bilang ini Hizkia saja ditambah umur. Ada alasan nggak bagi kita untuk berkata seperti itu? Ya, tetapi Yesaya belum lagi keluar. Jadi Yesaya itu sudah mau pergi dari kamarnya Hizkia. Dia baru sampai di ruang tengah di pelataran. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Yesaya. Apa yang Tuhan bilang? Ayat yang kelima. Baliklah, kata Tuhan, kembali kepada Hizkia. Katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, ya, ayat yang ke-6 saudara. Aku akan memperpanjang hidupmu berapa? 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara lihat, Tuhan mendengarkan doa Hizkia. Bahkan dia bukan hanya disembuhkan, diperpanjang 15 tahun. Dan bukan hanya itu, berkat orang benar memperkembangkan kota, Tuhan kasih bonus. Dan aku akan melepaskan kota ini dari tangan Raja Asyur. Musuh terbesar pada zaman itu adalah Asyur. Raja Hizkia sedang memerintah dalam kepemerintahannya dan itu tidak mudah. Tetapi Tuhan berjanji, jangan takut, aku yang akan memagari kota ini dan akan memberikan engkau kemenangan dari Asyur. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan menggenapi. Ya, beberapa tahun kemudian orang-orang Asyur kembali dan mereka ya mengancam Yerusalem. Mereka mengejek nama Allah orang Israel. Mereka mengancam akan menguasai dan menyerang Yerusalem. Raja Hizkia ya, dia pergi ke bait Allah dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membebaskan bangsa Israel dari kepungan orang Asyur. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika dia berdoa pada malam yang sama ketika Hizkia berdoa, Tuhan berfirman lewat Nabi Yesaya, dikatakan di sana, pada malam yang sama ketika Hizkia berdoa, malaikat Tuhan sudah aku utus untuk membunuh 185.000 prajurit Asyur di kemah mereka. Malaikat Tuhan yang membunuh 185.000 prajurit Asyur mati di tenda, tidak dengan peperangan, karena doa dari seorang raja yang hidup jujur di mata Tuhan. Amin. 150.000 dibunuh. Ketika Raja Sanherib mendengar pasukannya mati dibunuh malaikat, dia menjadi takut. Lalu dia tarik seluruh pasukan mundur ke daerah Niniwe. Dan akhirnya mereka menetap di sana. Saudara lihat, waktu kita menjadi orang yang jujur dan hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Jangan takut. Mari kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, Allah yang dahsyat. Asal kita mau sungguh-sungguh hidup jujur di hadapan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mempersembahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Tuhan berkata, akulah yang akan menyertai engkau. Saudara, bagian kita hari-hari ini, ayo beresi apa yang belum beres. Jangan takut tentang hari depan. Waktu kita bertobat hidup jujur, saya bukan hanya berkhotbah, saya mengalami bagaimana campur tangan Tuhan di dalam hidup saya. Ketika kami komitmen untuk terus melayani Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bahkan apa yang tidak mungkin, saya melihat pembangunan sekolah misi, luar biasa Tuhan turut bekerja. Ya, sudah mulai pembangunan di bulan Januari yang lalu. Semua Tuhan cukupkan. Tiba-tiba pabrik kasur telepon saya yang siapin kasur, distributor Panasonic saya yang siapin semua lampu dan merek Panasonic. Orang telepon, bu saya akan siapkan ini semua. Dan hari ini saya mau bersaksi di depan saudara, Tuhan sudah mencukupi semuanya. Saya tidak perlu cari dana, saya nggak perlu meminta-minta, nggak ada nomor rekening saya pampang di YouTube. Waktu kita hidup tulus dan jujur di hadapan Tuhan, berkatnya itu mengalir.
Sampai uang saya yang saya sudah siapin untuk pembangunan, Tuhan bilang gak usah keluar, simpen aja dulu buat yang lain. Loh, kita gak tahu apa yang Tuhan kerjakan loh. Ya, ketika kita mau tulus dan jujur di hadapan Tuhan, ayo ikuti Tuhan, saudara. Jangan setengah-setengah. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kenapa, saudara? Karena kita tahu Tuhan itu sanggup ya menjawab doa kita lebih dari yang kita doakan. Dia sanggup menjawab pergumulan kita lebih dari yang kita harapkan. Kita percaya, saudara, bahwa bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Ya, bahwa bagi Tuhan itu semua mungkin asal kita mau sungguh-sungguh serius hidup dengan jujur dan takut akan Dia. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya." Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.